Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dimensi Masyarakat dan Kebudayaan. Yang pertama, latar belakang lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi menimbulkan suatu tenaga penggerak yang luar biasa yang pernah dialami oleh umat manusia. Islam merupakan gerakan raksasa yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis. Sosiologi sangat kompleks dan terdapat banyak masalah. Bab 2. Pembahasan. Dalam hal ini, kebudayaan erat hubungannya antara kebudayaan dengan masyarakat. Dinyatakan dalam kalimat, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Menurut Selo Somarjan dan Sulaiman Somarji, kebudayaan adalah sarana hasil karya. Para cendekiawan Muslim juga menyatakan bahwa pembawa ajaran Islam ke tanah Nusantara, yaitu Melayu, adalah para ulama Islam dan wirausahawan Islam dari Jazirah Arab. Menurut Buya Hamka, hal itu ditandai dengan perkembangannya mazhab Imam Syafi'i yang berkembang di tanah air, sedangkan Gujarat, menurut Profesor Mansur, banyak bermazhab Syiah. Adab dan tradisi dalam kebudayaan Melayu Riau berkenaan dengan syariat Islam. 1. Adat sebenar adat. 2. Adat yang diadatkan. 3. Adat yang teradat. Yang keempat, adat istiadat dalam pergaulan orang Melayu di Riau. Yang kelima, tutur kata. 6. Sopan santun berpakaian. 7. Adab dalam pergaulan. Nilai-nilai adab Melayu Riau dalam kebudayaan Melayu Riau. Nilai-nilai Islam akan mendominasi dan mekar kuat dalam sistem budaya suatu masyarakat apabila nilai-nilai Islam berakulturasi ke dalam budaya masyarakat melalui proses yang intensif, gradual, akomodatif, empatif, dan berkelanjutan, bukan frontal dan konfrontatif. Dari sisi sosiologi, akulturasi Islam ke dalam suatu masyarakat dapat menjadikan Islam sebagai suatu identitas dan pengikat solidaritas suatu komunitas, atau biasa disebut dengan spirit the corps. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan dalam kebudayaan Melayu Riau. Jika pada mulainya suatu kampung di Riau didiami oleh mereka sesuku, maka pada perkembangan kemudian telah banyak penduduk baru yang bukan sesuku, merupakan penduduk pendatang yang ikut berdiam di kampung tersebut. Datangnya penduduk baru mungkin disebabkan perkawinan dan ada pula disebabkan adanya mata pencarian di tempat tersebut. Dengan demikian, masyarakat kampung tadi tidak terikat dalam kesatuan hidup setempat. Yang pertama ada datuk. Di samping menjadi kepala suku sekaligus menjadi pimpinan teritorial yang agak luas yang mencakup dan membawahi beberapa kepala suku dan hindu-hindu. Penghulu, batin, tua-tua, jenang, dan monti adalah gelar untuk kepala suku dan hindu-hindu. Hubungan sosial dalam kesatuan hidup setempat. Di kampung-kampung, penduduk saling mengenal satu sama lain karena masyarakat kampung memiliki rasa keterikatan antara satu sama lainnya masih kuat. Kerukunan merupakan ciri khas dari masyarakat kampung-kampung tersebut. Adanya kerukunan ini bukan disebabkan karena paksaan dari luar, berupa sanksi-sanksi hukuman yang keras, tetapi memang timbul dari hati nurani. Kemudian ada stratifikasi sosial. Setelah raja kecil yang dapat menduduki tahta kerajaan Johor terpaksa meninggalkan Johor dan terakhir membuka kerajaan baru di Sungai Siak, maka kerajaannya dinamakan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Dengan keadaan yang baru ini, terjadilah pembagian golongan dalam masyarakat. Jika pada mulanya yang ada hanya kepala suku sebagai puncak dan anggota sukunya sebagai dasarnya, maka dengan adanya sultan beserta keturunannya,
terjadilah tingkatan sosial baru sebagai berikut. Pertama, perubahan ketatanegaraan membawa perubahan pula dalam stratifikasi sosial ini. Saat ini, ketentuan-ketentuan adat ini sudah tidak mengikat lagi dan pada umumnya sudah disesuaikan dengan alam demokrasi sekarang, sehingga perbedaan golongan tingkat ini sudah tidak kelihatan lagi dalam pergaulan. Pada waktu ini lebih diutamakan kepribadian, kedudukan, dan keadaan material seseorang menurut ukuran sekarang. Kemudian ada struktur kemasyarakatan dalam kebudayaan Melayu Riau. Masyarakat Melayu Riau pada dasarnya terdiri dari dua stratifikasi sosial atau golongan, yaitu golongan masyarakat asli dan golongan penguasa atau bangsawan kesultanan. Meskipun demikian, struktur sosial orang Melayu Riau sebenarnya longgar dan terbuka bagi kebudayaan lain, sehingga banyak orang Arab dan Bugis yang menjadi bangsawan. Kemudian, tugas dan fungsi dari struktur kemasyarakatan dalam kebudayaan Melayu Riau. Beberapa tugas dan fungsi struktur kemasyarakatan masyarakat Melayu di beberapa daerah Riau diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu Kampar. Di Kabupaten Kampar yang kita kenal sekarang memiliki bentuk struktur kemasyarakatan yang beragam sehingga mewarnai tugas dan fungsinya dikenal dengan istilah kenegrian. Bentuk struktur kemasyarakatannya merupakan gabungan. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari makalah ini adalah sejauh mana pengetahuan seseorang terhadap kebudayaannya sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Besar atau kecilnya rasa cinta dan bangga terhadap kebudayaannya itulah yang nantinya mencerminkan bahwa sejauh mana seseorang mengenali budayanya sendiri. Jika semakin kecil rasa mencintainya, maka jelaslah seseorang tersebut belum terlalu dekat dengan budaya sukunya sendiri. Begitu juga sebaliknya.